tentang wayang kulit manusia nih, yang tadi diceritain oleh Pak Dalang. Iya. Nah, Mas Andri sempat nanya nggak sih proses pembuatan wayang kulit manusia? Iya, sempat. Siapa yang dikorbankan? Saya sempat nanya. Sunggingan itu pahatannya detail sekali. Ukir-ukiran ornamennya itu detail sekali. Terus saya tanya, Pak, sudah lama ya jadi dalang untuk wayang ini? Ketawa Bapak itu. Kenapa ketawa Pak? Ya baru sekarang ini dalang, seumur hidup belum pernah katanya. Lah, kaget kan aku. Baru sekali bisa dalang sebagus itu. Dok won gitu. Monggo gitu dibuka. Tiba-tiba sudah ada wayang tergeletak di depan pintu. Apa untungnya aku nonton wayang yang gitu di momen itu? Akhirnya bilang, tunggu, ini yang dipentaskan wayang sakral, wayang yang terbuat dari kulit manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih bersama gue Nardi di obrolan tengah malam. Semakin malam makin selam. Oke nih sob, kali ini gue sudah menghadirkan seorang narasumber yang memiliki cerita pengalamannya ketika bergelut di dunia wayang kulit. Jadi narasumber gue ini sempat bisa dibilang mencari tempat keberadaannya wayang kulit manusia. Dan narasumber gue ini juga udah jauh banget dari kota Magelang. Dia udah mau mampir ke sini dan akan membagikan sebuah kisah pengalamannya. Penasaran dengan siapa? Langsung aja kita sapa. Selamat malam, Mas Andri. Apa kabar Mas? Selalu baik, sehat selalu. Baik. Ini namanya Mas Andri Semaris. Setio Martopo Ristanto. Oh, disingkat. Iya, kalau orang taunya kan fan-nya Semar. Mungkin iya juga sih, tapi itu nama asli saya yang saya singkat. Oke. Andri Semaris. Oke, Mas. Sekarang kegiatannya apa? Selain berkesenian, saya juga masih bermusik, berbonsai. Juga ini sedang menekuni sebuah channel storytelling. Oke, jadi Mas Andri ini punya channel storytelling sendiri ya? Iya, sendiri. Namanya Kelana Bercerita. Yoi, Kelana Bercerita. Jadi buat temen-temen yang mau menikmati storytelling dari Mas Andri, langsung aja bisa kunjungin. Ya, mampir ke channel saya lah. Oke, gitu. Kelana Bercerita. Kelana Bercerita. Oke, kalau memang bermanfaat, silahkan subscribe. Ya, pasti dong itu. Ya. Dan seru-seru dan juga ya? Seru. Oke. Ada yang pengalaman teman-teman, ada yang pengalaman saya pribadi. Oke, berarti channel Mas Andri Kelana Bercerita ini mengangkat kisah horor dan sejarah. Horor, sejarah, urban legend, seperti itu. Oh, ini menarik banget berarti ya. Berarti kalian harus kunjungin Kelana Bercerita. Oke, Mas Andri, ini kan akan membahas tentang wayang kulit manusia. Itu bener ada? Bener ada, dan saya udah lihat langsung. Sampai sekarang? Sampai sekarang masih ada. Kalau buat temen-temen yang pengen nyari tahu wayang kulit manusia, di daerah mana sih, Bang? Itu daerah Kedakan, Pakis. Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang. Tepatnya di lereng Merbabu sebelah barat. Oke. Beneran ada ya? Ada, masih. Oh, dan nanti tentang misteri wayang kulit manusia ini juga bakal diceritain nih Mas Andri ya? Dengerin aja ceritanya karena agak panjang gitu. Oke, mungkin ditahan dulu Mas untuk ceritanya. Nah, buat kalian semua yang penasaran sama ceritanya Mas Andri, kalian bisa tonton video ini sampai habis. Dan buat kalian juga nih, jangan lupa di subscribe, like, dan diklik tombol hype-nya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari obrolan tengah malam. Dan buat kalian juga yang ingin menjadi narasumber di obrolan tengah malam, kalian bisa langsung aja WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini nih. Jangan lupa kunjungi media sosial kita, nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Mas, sudah siap? Siap. Obrolan tengah malam? Kita mulai.
Oke, Mas Andri. Ya, Itu gimana tuh Mas? Cerita lengkapnya. Silakan Mas. jadi gini ya, saya ini orang yang senang dengan kesenian. Tapi saya bukan seorang akademisi. Oke. Saya tidak pernah kuliah di fakultas seni manapun. Hmm. Tetapi saya cinta sekali. Hampir semua kesenian ini saya pelajari. Oh. Saya mau belajar lukis misalnya, saya harus tinggal hidup bersama seorang pelukis yang saya anggap guru. Sampai saya harus nggak pernah pulang menjadi pejalan. Saya di Bali mungkin nggak lama sih, kalau di Bali cuma 1,5 tahun. Di Borobudur tinggal sama pelukis yang saya kagumi itu 6 tahun. Tinggal bersama sama pelukis yang kaya raya gitu supaya tahu manajemennya juga lumayan lama. Dan akhirnya baik kalau patung gitu kan saya juga mempelajari ya, patung-patung, sampai kalau di kota asal saya di Magelang banyak sekali patung-patung di kota, seputaran kota itu rata-rata karya saya. Patung. Terus seni tari, ini keterbatasan fisik sekarang saya udah gampang capek, jadi udah nggak nari. Dulu saya tari tradisi, tari rakyat saya menggeluti, teater juga, performance art juga saya menggeluti di situ. Sampai akhirnya musik juga, sampai sekarang saya masih punya grup musik etnik namanya Jodo Kemil. Ini sedang proses rekaman. Nah, seluruh kesenian yang saya geluti ini ternyata saya terlalu membias. Kenapa? Energinya kan harus sana kemil, sampai akhirnya kan nggak ada yang fokus nih. Iya. Nah, lalu saya baru teringat bahwa di masa kecil saya diajarin sama bapak saya. Bapak saya waktu saya masih usia TK ini, saya mulai dikenalkan oleh dunia wayang. Kalau ada pentas wayang kulit, saya sering diajak, diajak nonton, diajak lihat. Saya banyak tanya di situ. Sampai di rumah, bapak saya sepulang kerja, bapak saya kerja bangunan waktu itu kan, kadang jadi tukang bangunan. Sering ada semacam di jalan ada kardus bekas atau kertas-kertas bekas lah gitu, dibawa pulang, dipilihin yang tebel-tebel, kalau tipis dirangkap biar tebel. Saya diajarin cara membuat wayang dengan media kertas. Diceritakanlah nama-nama tokoh wayang oleh bapak saya. Nah, sampai akhirnya saya sempat belajar membuat wayang kulit, tapi nanti itu ceritanya. Ini dasarnya dulu memperkenalkan wayang bapak saya lewat media kertas yang paling sederhana dan kertas bekas. Lalu dicat sesuai karakter wayang, diceritakanlah ini seorang kesatria, sosoknya misalnya siapa, Gatot Kaca, ini kesaktiannya ini dan sebagainya diceritakan. Kalau bapak saya bukan seorang dalang, tapi dia pecinta wayang gitu kan. Jadi kalau mau belajar cara ngomongnya, ya diajak nonton wayang. Berburu ini sampai semalam suntuk itu, masih TK, SD itu. Anehnya saya juga betah melek waktu itu kan. Dicari yang momennya pas malam minggu, biasanya gitu. Nah, lambat laun, lama sekali wayang-wayang kardus saya itu banyak. Tokoh-tokohnya, hewan-hewan juga ada. Tapi sekarang habis dimakan rayap, saya sedih sekali itu. Nah, sebelum tidur saya selalu didongengin kisah pewayangan oleh bapak saya. Panjang lebar. Bahkan bapak saya sering punya versi-versi sendiri soal wayang. Misalnya kayak Baratayuda, Pandawa sama Kurawa. Iya kan? Kalau di pewayangan yang normal, ini kan Kurawa antagonisnya. Iya. Bapak saya sering ngajak diskusi ini. Saya masih SD, bahwa sebenarnya yang memegang trah asli itu Kurawa loh. Karena keturunan dari Pandu. Sementara Pandawa ini kan anak-anak Kunti dari bapak yang berbeda. Karena Pandu sewaktu menikah dengan Kunti, dia berburu di hutan, memanah kijang yang sedang kawin. Sedang ya kawin kan. Itu kejahatan luar biasa. Sangat jahat kita mengganggu makhluk yang sedang bersenggama itu. Iya benar. Wah, ini sampai dia dikutuk. Kalau sampai kamu bersenggama, bersetubuh dengan istrimu Kunti, kamu mati. Akhirnya si Kunti ini kan
Dewi Kunti ini kan kayak dewa-dewa Kamanjaya apa turunnya jadi Arjuna, dewa siapa turunnya. Jadi Pandawa 5 itu bukan anak Pandu. Wajar kalau Kurawa ini minta tahta. Oke. Oranglah mereka itu. Saya masih kecil aja udah dikasih versi itu sama bapak saya gitu. Nah, kembali ke cerita awal. Setelah saya belajar banyak sekali kesenian, jangan-jangan ini muaranya ke wayang ini kan gitu ya. Karena wayang itu ada seni teaternya, ada seni rupanya. Karena ini kan ada lukisan, bentuknya patung. Iya kan, patung 2 dimensi ya wayang kulit itu. Ada musiknya. Komplit ini ya. Aku coba gitu. Sebelumnya saya belum memulai dalang karena memang nggak tahu memulainya dari mana. Saya nggak pernah belajar pedalangan, saya nggak pernah kuliah pedalangan. Saya hanya berteman dengan para dalang. Dalang pun bukan dalang-dalang yang terkenal gitu kan. Dalang karena saya kenal di kegiatan kesenian yang sering saya bikin. Kenal ketemu. Nah, pada suatu hari, teman saya ini namanya Pak Hadi Sukirno. Dia itu salah satu muridnya Pak Hadi Sugito almarhum ya, pedalang pakem yang luar biasa itu. Ngajak saya seperti ini, Mas Andri, besok hari Lebaran kedua, kita naik ke Merbabu. Ngapain Pak? Gitu. Kita nonton pertunjukan ruat wayang pakem ini. Apa tuh? Kan saya cuman pertunjukan wayang, ngapain jauh-jauh gitu kan? Anehnya di mana gitu kan? Kenapa harus Lebaran kedua kan kayak gitu kan? Ini kan momen-momen silaturahmi yang ditunggu-tunggu. Selain Lebaran pertama, sholat Id, sungkem orang tua, Lebaran kedua kan kita masih ke saudara-saudara. Apa untungnya aku nonton wayang kan gitu di momen itu? Akhirnya bilang, tunggu, ini yang dipentaskan wayang sakral, wayang yang terbuat dari kulit manusia. Tertarik ini aku mulai kan. Bener Pak, bener. Dalam 1 tahun hanya pentas sekali di saat hari raya kedua. Hari kedua Lebaran Idul Fitri. Tempatnya hanya di kampung itu. Mungkin bisa sering pindah ke tetangga, tapi masih di kampung itu, nggak boleh pindah. Oke, ini hal yang tunggu-tunggu gitu kan. Itu ngobrolnya saat-saat bulan Ramadan awal lah. Jadi nunggunya nggak begitu lama gitu kan. Ternyata benar, setelah Lebaran kedua pagi hari Pak Kirno mendatangi saya. Ayo Mas naik motor kami. Disamperin ke rumah? Nyamperin ke rumah saya. Pak Kirno kan rumahnya Magelang Kota, daerah Jaranan gitu. Datang ke rumah, aku diboncengin, naik kita ke dusun Kedakan, lereng Merbabu, termasuk salah satu jalur pendakian Merbabu juga. Dakan, kalau orang sana bilang Dakan, tapi nama aslinya Kedakan. Kedakan. Iya. Di sana kami datang, ramenya juga rame yang standar lah. Maksudnya nggak terus berjubel kayak konser gitu sampai enggak. Cuman satu area itu rame, ada orang yang duduk juga, ada yang berdiri. Mungkin yang duduk itu kayak tamu-tamu terhormat atau tamu-tamu undangan mungkin ya. Kalau kami kan hanya penonton luar yang ingin lihat gitu kan, jadi cari tempat improvisasi aja kan, kadang maju, kadang nyamping dan sebagainya. Aku kan penasaran mana wayang kulit manusia gitu kan. Dalangnya juga dalang pakem, maksudnya tidak ada sesi bercanda seperti wayang-wayang yang entertain pada umumnya, ada bintang tamu,
ada Limbuk Cangi, ada Punokawan yang bercanda itu nggak sepanjang itu. Durasinya juga kan nggak semalam suntuk karena itu kan dimulai pagi ya, mungkin aku kesana sudah main kok. Aku kesana, aku dari rumah berangkat mungkin sekitar pukul 8 itu sudah pentas di sana. Oke, pementasan wayang karena wayangnya pakem maka bahasanya juga yang dipakai kan bahasa Jawa kuno. Jadi alur cerita wayang ini saya sedikit banyak memahami itu sebenarnya itu wayang ruatan, wayang sakral gitu kan. Yang dipentaskan memang untuk kepentingan kayak terima kasih kepada bumi, kepada Tuhan Yang Maha Esa, tentang doa untuk kesuburan tanah karena kultur di sana pertanian. Pertanian sayur mayur dan lain sebagainya. Seperti itu. Selesai pementasan, kami sempat mau pulang ini. Sampai di jalan, Pak, kok cuman gitu toh gitu. Balik lagi gitu. Aku masih penasaran ini. Baliklah kami. Nyari dalangnya. Sampai mungkin saya ngobrol di rumah Pak Dalang ini udah sampai hampir maghrib lah ya. Setelah saat pementasan mungkin sekitar jam 2-an waktu itu ya. Sekitar lah mungkin karena cuaca di sana gunung ya, jadi panas nggak begitu menyengat, jadi redup terus gitu loh sampai lupa waktu. Saya juga nggak sempat lihat jam karena hari itu saya luangkan free memang khusus di situ gitu kan. Kan sayang sekali kalau cuma nonton terus pulang. Ngobrol kan. Memang saya lihat tokoh yang saya ingat itu Petruk kalau nggak salah, keluar itu wayangnya lemes gitu loh, kiur-kiur. Apa itu ya wayangnya itu? Dan anehnya pas wayang itu keluar suasana hening. Saya nggak mendengar percakapan orang gitu loh, kayak terpana gitu loh semua orang. Musik masih ngalun lah, gending-gendingnya gitu kan. Nah, aku main ke tempat Pak Dalang tadi kan, ngobrol, Pak, apakah benar ini wayang kulit manusia? Boleh saya lihat? Boleh kok. Dibukain petinya, diambil 2 tokoh. Saya megang, saya lihat. Memang lebih tipis daripada wayang yang lain, wayang kulit semua, kulit biasalah, kulit sapi atau kulit kambing satu peti itu. Tapi cuman saya taunya 2 tokoh itu. Yang satu saya dikasih tahu tapi lupa tokoh itu siapa. Yang satu ini Petruk kalau nggak salah itu kan. Tipis, kalau diginiin dia transparan, nerawang. Terus catnya itu kayak bahan-bahan natural yang dipakai itu, agak-agak memudar tetapi nggak luntur gitu. Oke, jadi kalau cat itu kan ini kan ngelupas zaman sekarang. Iya. Ini nggak ada ngelupas tapi memudar warna itu. Terawang gini bisa kelihatan transparan gitu kan. Sunggingan itu pahatannya detail sekali. Ukir-ukiran ornamennya itu detail sekali. Terus saya tanya, Pak, sudah lama ya jadi dalang gitu kan untuk wayang ini? Ketawa Bapak itu. Kenapa ketawa, Pak? Ya baru sekarang ini dalang, seumur hidup belum pernah katanya. Lah, kaget kan aku. Baru sekali bisa dalang sebagus itu kan. Diceritakan oleh dia bahwa di kampung ini wayang kulit manusia ini hanya boleh pentas di hari kedua Idul Fitri. Setelah itu, di luar hari itu, sebelumnya atau setelahnya, ngelihat kotaknya aja nggak boleh. kenapa? Memang aturannya sakralnya seperti itu, bisa kualat atau apa, bisa menimbulkan dampak yang nggak bagus. Energinya kita bisa apa namanya ya, bertentangan sama kita. Biasanya dampaknya mungkin bisa sakit, bisa apa gitu. Ngelihat aja nggak boleh, apalagi megang. Ini momen Mas, silahkan kalau mau dilihat. Boleh gitu. Wah, ini momen bagus kan. Terus gimana ceritanya Pak kok bisa jadi dalang kan, kembali lagi situ kan. Nah, ini yang disebut dalang tiban. Dalang tiban itu wayangnya sendiri yang mencari dalangnya. Lah,
Aneh kan? Jadi gini, dalang-dalang sebelumnya tentu karena usia sudah meninggal dunia. Oke. Mendekati pementasan Lebaran kedua, seluruh kampung ini cukup menyiapkan tempat, terus sarana prasarannya untuk pementasan. Nggak usah disiapin siapa dalangnya nanti. Di kampung itu? Di kampung itu udah pada siap, pasti pentas. Nah, pada suatu hari, si bapak ini ya, si dalang ini yang kebetulan nggak mau disebut namanya, takut banyak orang yang datang. Karena dia merasa di luar pentas itu bukan dalang lagi gitu loh. Jadi kalau ditanya soal berlebihan, dia sering keberatan. Maka dia minta supaya nggak disebutin namanya gitu. Nah, ceritanya pada suatu hari ketika dalang sebelumnya meninggal dunia, kurang dari 2 hari pementasan, berarti mungkin puasa-puasa akhir itu, malam hari sebelum sahur, mungkin sekitar jam 12 sampai jam 1-an, itu rumah dia, tempat dia tinggal itu, Pak Dalang itu digedor-gedor pintu. Digedor-gedor. Tuk 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 tuk. Tok 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 tok. Siapa malam-malam ngetuk kan? Pindah ke jendela. Tok tok jendela kamar. Luan wun. Buka jendela nggak ada siapa-siapa. Tutup lagi. Pintu depan. Tok 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 tok. Luan wun. Penasaran kan akhirnya kan? Dia berniat membuka dan menungguin di situ siapa yang ketok-ketok itu. Oke. Nah, pas pintu dibuka, monggo gitu. Dia masih sopan karena ngetuknya sambil kulon nuwun, kan itu sopan ya. Kecuali duar itu nggak sopan. Iya, nggak sopan banget. Iya. Itu mah. Dok kulon nuwun gitu. Monggo gitu dibuka. Tiba-tiba sudah ada wayang tergeletak di depan pintu. Siapa yang naruh? Nggak ada. Hah? Nggak ada yang naruh. Jatuh sendiri? Iya. Dan itulah tokoh wayang kulit manusia yang harus dipentaskan, maka resmi dialah besok jadi dalangnya. Bisa. Dan dia nggak pernah panik karena ini sudah menjadi tradisi di kampung itu, siapapun yang kedatangan itu pasti jadi dalangnya. Saya kan masih penasaran loh, Pak, kok bisa dalang kayak gitu, Pak ya, gitu kan. Akhirnya dia menceritakan bahwa sangat percaya diri, tanpa ada konsep, tanpa ada apapun, naik aja ke dampar dalang itu, pewayangan. Dia pakai yang jempol itu namanya apa, saya lupa, tempolong atau apa yang buat dok, itu kan pakai kaki. Oh, pakai kaki. Nah, itu kan kode untuk musik. Kalau dodoknya seperti apa, musiknya apa, pek apa, harus ganti adegan gitu, ini kode ini. Dan dia ngerasa bahwa merasa bisa. Saat pentas, saat duduk itu merasa bisa. Loh, alur cerita, nama tokoh, kok Bapak bisa tahu tanpa harus belajar gitu kan. Dia bilang gini, Mas, kalau jenengan saya suruh menceritakan perjalanan dari Magelang, dari rumah sampai sini, bisa nggak? Ya bisa, karena saya mengalami, Pak. Itu yang saya rasakan. Saya seolah-olah memahami alur itu. Jadi percakapan apapun saya nggak mikir, tapi saya sadar. Karena saya ngerasa haus juga. Jenengan lihat kan di depanku banyak minum, rokok juga. Artinya saya sadar sekali kalau saya sedang pentas, bukan kesurupan, bukan. Haus juga, minum juga gitu kan. Tapi aku sendiri tahu momen-momennya kapan minum. Misalnya sedang, kan wayang ini nggak semuanya dialog ya. Kadang-kadang ada jejer gunungan, gelap gitu, musik, dia minum apa, tenang pikirannya itu, nggak panik, habis ini ngapain, habis ini apa, itu sama sekali nggak mikir, seolah-olah ide itu datang sendiri di otak, seolah-olah ide itu tahu habis ini megang wayang ini, percakapannya ini, seperti itu. Tapi kalau ditanya runtut ceritanya seperti apa, dia nggak tahu, ngalir aja katanya gitu. Habis gini wayang ini keluar, percakapannya ini perang. Tahu-tahu bisa melakukan dan merasa mudah. Ini kan skill khusus ya membuat wayang tangan gini, ini kan harus sampai ada universitasnya kok, ada fakultasnya kan, berarti sulit ya. Dia merasa mudah kok. Tapi di luar pementasan itu, ya kan, setelah pentas itu dia nyoba, sulit, kaku, nggak bisa.
Nggak bisa. Nggak bisa. Dia duduk sama aku ngobrol sambil megang satu tokoh wayang, kalau nggak salah Wisanggeni atau siapa ya, saya lupa diceritakan. Dia mainkan, susah mas ini. Di rumah nih ya? Di rumahnya kan, kok tak masih boleh dilihat ini. Raiso ya aku mas dalang ini. Suluk juga nggak bisa, nembang nggak bisa. Jadi ya bisa, cuman nggak sebagus pas pentas tadi lah gitu. Tahu dikit-dikit, kalau orang kampung, orang dusun sana pasti mengenal tetembangan, gending-gending, karena ada semacam rutinitas yang apa namanya ya, hiburan bersama lah rakyat gitu. Tahu lah, cuman nggak sepinter dalang yang suaranya bener-bener kental dari tenggorokan gitu. Wah, nggak bisa, energinya bener-bener keluar Pak saat pentas itu. Panjang ceritanya ini Pak ya. Iya. Nah, besok wayang ini di mana? Tetap saya simpan di sini. Kalau tahun depan dan lain sebagainya, selama saya masih hidup, ya saya dalangnya. Terus proses sesaji ini penting sekali, melengkapi sesaji. Kalau itu warisan turun temurun ya, pasti sesaji itu ada sesepuh di situ yang nyiapin. Jadi uborampe atau kelengkapan ini harus lengkap beneran gitu kan. Selamatan juga harus ada. Kalau di daerah Pakis dan sekitarnya itu setiap tahunnya bisa 9 atau 7 kali acara dusun, Mas. Jadi banyak sekali ruatan di situ, kayak rasa syukur terhadap sungai ada nyadran kali, rasa syukur terhadap terima kasih ada nyadran mata air, rasa syukur panen ada aum panen, aum tandur, itu semua diperingati dengan sakral. Biasanya lewat kesenian, sesaji, wayang kulit dan sebagainya. Dan seluruh pementas di situ tidak ada yang digaji pakai uang. Mereka dibayar pakai hasil bumi. Dan dalang yang diundang biasanya memang dalang ruat, dalang pakem, bukan dalang yang entertain gitu. Perbedaannya gimana tuh, Mas Andri? Beda ya, mulai dari lakon pewayangannya ini nggak boleh sembarangan. Cerita dalam pewayangan itu nggak boleh kayak misalnya Gatot Kaca gugur apa, yang gugat itu nggak boleh, itu kan harus yang benar-benar wayang yang dipentaskan itu yang doa untuk kesuburan bersama dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang memang ada hal-hal mistik seperti angin datang lokal di situ, dan orang di situ udah saling paham lah bahwa ini semacam kayak doanya diterima oleh semesta gitu. Bahkan ada satu kisah di daerah Pakis juga, tapi masih di bawah. Saya lupa nama daerahnya apa ya. Kalau sama Warangan itu masih maju lagi. Itu ada kisah sakral yang benar-benar saya jumpai dan nggak saya jumpai lagi setelahnya itu. Jadi meminjam gamelan gaib. Gamelan gaib. Nggak masuk akal ini. Besok mau pementasan wayang. Tradisi di kampung itu masih di Pakis, di tengah ladang sawah tutup kain hitam rame-rame. Bentangan itu di tengah sawah. Di tengah sawah. Tegal. Jadi sawah yang kering kan tegalan. Kalau sawah di kampung itu adalah padi. Nah, itu tegalan. Dikosongin gitu, dikasih kain hitam lebar itu panjang. Berapa orang? Udah 1, 2, 3 kerep gini. Tengahnya dikasih penyangga bambu supaya gini ya, enggak jatuh. Samping-samping dipatok. Sudah dikasih sesaji, ngumpul orang sesaji, doa-doa gitu, ada dukunnya lah, ada pemimpinnya gitu kan. Udah gitu kan. Biasanya terus pada mundur ini. Pada mundur, nggak boleh dekat gitu kan. Warga situ ya? Warga situ mundur, setelah itu cuma dukunnya gini, terus dia ngasih kode. Gini, dibuka isinya gamelan 1 set. Beneran? Beneran, aku pernah lihat itu. Merinding gitu, kaget tahu kan, real gamelannya. Selesai pentas mengembalikannya juga gitu. Tapi sekarang udah nggak ada karena si pawang ini udah tua, sudah meninggal dunia, nggak diwariskan lagi sama siapa.
Saya beruntung sekali menyaksikan yang terakhir kali itu. Memang di daerah Merbabu, Merapi, kesakralan tentang kearifan lokal itu masih terjaga sampai sekarang. Spirit tadi Bapak yang wayang dalang tiban tadi, ini benar-benar menginspirasi saya. Ternyata, maaf loh, bukan saya meremehkan orang-orang yang sekolah pedalangan gitu. Ternyata lewat jalur berbeda bisa kok jadi dalang gitu kan. Otodidak ya? Otodidak kan. Saya bilang, Pak, ada nggak lelaku yang bisa untuk jadi seperti Bapak? Dia bilang, nggak tahu, tapi coba saja tanya sama Simbah itu, si pembuat sesaji. Barangkali tahu jalannya. Tadi kan saya ceritakan yang bikin sesaji ada sendiri, karena itu warisan turun-temurun. Borampe itu bukan dalang, tapi sesepuh dusun. Saya tanya kan, lelakunya seperti apa? Saya dipegang ini jidatnya. Ono bakat. Iya, dia tahu ada bakat, tapi nggak kuat gitu. Maksudnya nggak tebel gitu. Awakmu ono bakat, tapi ora kandel iki. Apa? Saya ada bakat jadi dalang seperti itu, tapi nggak kuat bakat itu gitu kan. Coba puasa gitu. Saya disuruh puasa. Dengan niat tirakat lelaku selama 3 hari 3 malam, bukan terus puasa terus ya, tapi setiap buka sama sahur ini jam hitungannya per 12 jam. Kalau aku mulai jam 6 pagi setar, jam 6 sore boleh makan. Nanti 6 pagi lagi, 6 sore lagi gitu. Nah, ada 2 opsi. Kalau pengen puasamu bener-bener gini, kamu buka sama sahurnya cukup air putih. Kalau bisa jangan sampai yang sudah bau api. Sumur, mata air, belum di perapian. Masih murni ya? Masih murni. Nah, dia menyarankan kalau takut bakteri dan lain sebagainya, sugestimu kuat, beli aja air mineral yang katanya itu kan memang nggak ada perapian ya. Tapi kalau kamu percaya silakan pakai itu, nggak apa-apa, karena ini kayak plan A-nya yang lebih bagus, plan B-nya pakai air rebus nggak apa-apa gitu kan. Cuman lebih hebat lagi kalau yang belum bau api. Terus makannya adalah pupus pisang raja apa dulu Pak, raja temen atau raja apa saya lupa, tapi saya tahu pohonnya di mana setelah saya konsultasi dengan tetangga saya. Mas, nyuwun tulung, minta tolong kasih tahu pisang rojo temen atau apa yang mana. Saya dikasih tahu. Jadi buka sama sahurnya, kalau memang mau tirakat beneran, ujungnya itu loh, daun pisang yang masih tergulung, belum kebuka, itu kamu ambil, kamu makan semampunya. Kruk-kruk minumnya itu air putih. Nanti jam 6 sore itu lagi. Selama 3 hari kalau kamu kuat. Kalau nggak kuat, ya makan secukupnya. Usahakan diminimalisir barang yang berbau api. Kayak gitu. Minimalisir kan, bukan terus dipantang gitu ya. Aku oke lah, nasi, garam, lalapan gitu kan. Yang penting kan terisi. Aku ngelakukan itu 3 hari 3 malam. Berhasil. Nah, setelah itu apa ya yang aku dapatkan gitu ya, sama aku dikasih doa-doanya, memang bahasa Jawa doanya. Nah, dia tanya, mantepmu nganggo apa le, kamu mantapnya pakai doa apa? Ada memang beberapa opsi, bahasa Arab, bahasa Jawa gitu kan. Saya milih Jawa, kenapa? Karena saya paham artinya, jadi saya merasa lebih khusyuk. Kayak gimana dong? Bisa dijelasin? Ya sebenarnya nggak hafal karena saya baca ya, kayak Sang Banyu Anom, Sang Banyu Sariso, karepku itu apa, Karissinampurna, kayak gitulah, lafal-lafal kayak gitu kan. Sang Banyu, Sang Bayu, Sang apa itu ada di situ, semuanya disebutkan. Intinya adalah kekuatan alam semesta ini, ada air, ada angin, bantu saya beri, kayak gitulah doanya, istinya seperti itu. Ada yang memang versi bahasa Arab, tapi kan saya kurang menjiwai karena bahasa itu harus otaknya translate kan kepanjangan. Mending saya pakai bahasa Jawa. Sang Banyu Anom, Sang Banyu Sariso,
sang apa lupa ya, udah lama kok itu kan. Pokoknya badanku kari sinampurno gitu, maksudnya tubuhku sempurnakanlah niatku gitu kan, seperti itu. Nah, setelah saya membaca itu tiba-tiba muncul idenya dari kakak saya. Di tahun berapa ya, 2000 berapa ya, sebelum 10 kayaknya, itu ada komunitas sepeda ontel di Kota Magelang namanya VOC. Itu iseng. Jadi itu era transisi dari sepeda sebagai alat komunikasi menjadi sepeda menjadi barang antik. Paham? Jadi makanya kalau yang masuk ke barang antik kan dia mengompliti onderdil, ini orisinilnya ini palsu, ini orisinil, ini barang baru kan dibuangin, ini onderdil kayak setang, gear, rantai, ini kan merasa ini barang bekas bukan barang antik. Dibuangin. Nah, sama temanku namanya Bagus Priyana ini iseng dirangkai sama kakakku namanya Mas Eko itu kan, didalangke keren nih, jadikan wayang ontel gitu. Wayang ontel dengan waktu itu ada penyuluhan narkoba di dinas apa ya kalau narkoba, dinas kesehatan. Cuman jadi 2 tokoh wayang, satunya dikasih nama Narko, satunya dikasih nama Tika. Jadi kalau Narko sama Tika ini sampai pacaran, sampai menikah, bahaya karena jadi narkotika kan gitu. Iya lagi. Dari situ kakakku merasa putus, idenya nggak bisa dalang lagi karena nggak bisa alurnya kemana apa gitu kan. Mintalah ke saya, Dri, gue sing dalang gitu. Aku spontan kok siap, padahal belum pernah belajar dalang. Mungkin sugesti dari puasaku beberapa bulan yang lalu, ini jedanya lama. Oke, langsung aku latihan sekali, orang bilang oke siap. Aku ngarang cerita sendiri dan sebagainya, karena saya merasa kalau saya terjun di wayang pakem, saya takut salah gitu kan. Belajarnya memang harus lama, nama tokoh nggak boleh salah, gerakan nggak boleh salah, logat nggak boleh salah gitu kan. Itu sakral sekali dan saya menghormati itu. Daripada wayang yang pakem saya rusak jadi kontemporer, saya merasa jahat, ngerusak tradisi ya. Aku bikin baru aja gitu kan, alurnya baru. Mulai saya produksi banyak ini tokoh-tokoh wayangnya dari sepeda ontel. Oke, aku pentas pertama aku maunya di trotoar jalan utama pemuda di Magelang, alun-alun sana itu kan pertokoan, memang pusat ramenya di situ. Karena waktu itu jalur sepeda, jalur becak dirubah jadi trotoar. Mereka banyak yang kesulitan. Aku pentas di situ. Demo sih niatnya, cuman lewat kesenian, jadi nggak memancing huru-hara apapun. Dari situ langsung melesat, aku suruh pentas ke Jogja, Dinas Pariwisata Yogyakarta. Dari situ langsung diminta ke salah satu stasiun TV besar di Jakarta, di Kebun Jeruk. Boleh disebutin nggak? Boleh. Acaranya Kick Andy. Iya. Dari Kick Andy ini saya keliling Indonesia, berbagai kota, pakai wayang ondel ini. Banyak orang tanya dari mana belajar wayang, nggak tahu. Asal duduk, main, dialog, ini keluar sendiri. Saya ngerasa apa ini yang dirasakan oleh Pak Dalang yang di Pakis ya gitu. Lama gitu, sampai suatu hari malam 1 Suro di alun-alun Kota Magelang, aku bikin pementasan wayang ondel, tapi kemasannya adalah peringatan 1 Suro dengan jamasan wayang. Karena ini bahannya kan besi. Besi ini kan unsur logam natural yang harus dibersihkan apanya ya, energi-energinya yang tertempel di situ. Barangkali dulu pernah apa namanya ngelindes apa, nabrak apa gitu. Aku bikin jamasan. Nah, gunungan wayang ondel itu gede. Di situ ada gear, ada lampu, ada berat ini. Berat sekali. Saya taruh di atasnya. Terus saya baca doa untuk membersihkan teman-teman kru wayang, wayangnya juga hindarkanlah dari energi-energi negatif gitu kan, dengan mantra Jawa. Jadi saya menyebutkan dulu Kiai Danyang Nyai Danyang ingkang sumari wonten ing tlatah mriki. Jadi apa, seluruh penguasa yang ada di sini
Gusti Ingkang Murbeng Dumadi Tuhan, saya sebut semua. Dengan ini saya maksudnya mugia kersa nampi sembah bekti kawula. Jadi semoga mau menerima sembah bakti saya, bahwa saya punya hajat hari ini. Saya ceritakan di situ pakai bahasa Jawa yang panjang sekali dengan media, ada kemenyan, ada dupa. Memang itu untuk menyatukan energi, saya anggap begitu aja lah. Jadi energi menuju ke situ itu bisa melalui beberapa panca indera kita. Penglihatan jelas, visual ini dari visual saja orang akan tahu, oh ini arahnya mau kemana. Dari hidung kadang lupa, maka kita ada aroma-aroma terapi, kemenyan, dupa. Telinga juga kita pakai musik gending-gending yang halus. Mungkin hanya gender atau gambang gitu kan. Lembut saja. Terus peraba jelas kita megang air, kita megang bunga. Semua kita pakai supaya nyatu energi itu. Apa yang terjadi? Jadi ini wayang saya tata pakai pelepah tebok pisang. Saya tancepin besi semua loh ini. Di tengahnya gunungan berat loh ini. Ada gebernya. Oke ya. Selesai saya baca doa, selesai saya nuangin air ke semua wayang. Angin kencang sekali tiba-tiba datang. Wush, geber wayang kain ini terbang. Wajar ya? Wajar, kain kok membentang kok. Yang bikin nggak wajar, wayangnya ikut terbang. Besi loh itu. Yang tancap? Iya tancap. Ya bukan terbang gini enggak. Aku lompat gini loh. Wah, berantakan gitu. Lepas dong? Lepas dari tancepannya ke tepok, dan ke tepoknya nggak guling karena saya ikat pakai kawat kuat sekali sama bangku panjang. Kayak bangku orang jajan bakso, tahu kan? Panjang gitu, tepoknya saya pipih di bawahnya kan mapan ya. Saya ikat kawat. Tepoknya utuh. Wayang ini bisa kayak terbang lah, kayak kena angin padahal besi. Saya sampai lupa kalau itu besi. Gila ini. Tekan itu waktu itu. Cuman aku nggak boleh panik karena aku adalah dalangnya, aku adalah senternya di situ. Kalau aku panik, gimana ini teman-teman yang cuman ngikutin? Tapi pada saat itu rame. Ya rame lah, orang pada ngeliat. Responnya gimana? Ya panik mereka, tapi aku pura-pura diem anteng berdoa. Doanya saya adalah semoga ini pertanda baik, semoga ini pertanda baik, semoga ini pertanda baik, bukan pertanda buruk gitu kan. Dan ternyata saya melihat kalau benda apapun yang asalnya natural, besi, kayu, batu, kalau kita benar-benar merawatnya secara sakral, bisa jadi sakral benar. Tinggal tujuannya kemana ini, mau buat kejahatan, kebaikan, tergantung kitanya, dan dampaknya juga ke kita sendiri. Ini besi kok, logam kok, dari bumi kan asalnya. Udah habis gitu, oke lah kita tata lagi wayangnya, bungkus kain putih, masukin ke peti kotak, selesai. Lama sekali kita dari situ pentas lah. Setelah acara itu memang banyak sekali pentas. Lama-lama saya berpikir bahwa ini nggak ada yang berbasic pedalangan loh. Saya takutnya justru malah nanti jadi bumerang juga. Maksudnya gini, ini kan berangkat dari teman-teman komunitas sepeda, bukan komunitas seni. Artinya mereka bukan musisi. Main musiknya juga karena kemasan entertain, maka kita bikin alat musiknya kan juga dari onderdil sepeda. Karena bukan musisi kan kadang monoton itu terus. Saya sempat mengundang guru musik, tapi juga apa ya, daya tangkapnya mungkin nggak secepat kalau memang belajar musik. Saya juga terus merasa kok kayak saya yang menguasai ya gitu kan, nggak enak. Lalu saya vakumkan dulu wayang ini. Saya bikin lagi wayang kontemporer. Kali ini wayang tentang pesan kesehatan masyarakat melalui media botol infus yang baru sih. Saya minta dari rumah sakit kerjasama dengan kesehatan. Bisa. Sekali pentas ini wayang infus itu, sekali saya pentaskan di dinas kesehatan, selang 3 hari saya suruh berangkat ke Batam mewakili Jawa Tengah, bertemu dengan Menteri Kesehatan waktu itu namanya Nafsiah Boy, dan dia ikut dalang sama saya. Dokumentasinya ada semua itu. Bareng? Enggak, maksudnya dia tertarik, aku ikut dong main, gimana caranya.
itu sama sekali aku nggak belajar pedalangan. Bisa dialogin wayang, alur cerita juga bisa, dan sebagainya gitu. Saya baru ingat beberapa waktu lagi saya sowan ke Pak Dalang. Ke Pak Dalang terus tanya saya suruh nganterin ke sesepuh yang tadi giniin saya. Ya itulah jawabannya gitu. Kamu punya bakat tapi nggak tebal. Artinya kalau saya masuk ke wayang kulit, wayang pakem, ini mental saya, akan mentah jadinya. Kamu beruntung masuknya ke wayang kontemporer yang kamu buat sendiri gitu kan. Setelah dari itu saya tertarik untuk lebih meriset lagi, sampai saya pernah bikin wayang dari rambut. Wayang rambut. Jadi bisa kan juga, Mas. Awalnya kan ini rambut saya songket. Ternyata bisa jadi bentuk pipih. Ternyata bisa jadi bentuk bulat. Coba iseng aku pergi ke salon, minta yang rambutnya panjang-panjang itu kan, bekas potongan aku songket. Tapi ditatakin? Enggak 2 dimensi. Tapi kayak boneka tangan gitu loh, tapi saya kasih cagak, kasih kayu untuk nancepin. Pewarnanya juga saya pakai warna rambut. Nah, ide ceritanya adalah tentang diskriminasi sosial. Bahwa rambut ini hanya karena tempat tumbuhnya terjadi diskriminasi gitu. Misalnya kalau tumbuh di kepala dipegang aja marah yang punya. Iya benar. Tapi kalau tumbuh di ketek dianggap sampah. Iya. Tumbuh di sini dianggap tabu, diucapin aja nggak boleh. Iya. Tumbuh di sini dianggap jantan gitu kan. Hanya sama-sama rambut, tapi karena dia tumbuhnya di mana terjadilah diskriminasi. Masyarakat kita juga sama. Iya benar juga. Ide dari itu aku pernah pentaskan, tapi itu enggak ini kayak proyek idealisme saya. Termasuk ada lagi wayang biji-bijian, wayang wineh. Itu tentang ceritanya tentang generasi bangsa lah, bahwa biji atau benih ini kan bisa diartikan benih unggul. Semua nggak pakai cat, cuman saya belum ketemu warna biru. Kalau kuning bisa pakai jagung, hijau pakai kacang hijau gitu. Yang biru belum ketemu. Ini saya nggak show up gitu, karena saya takut kayak tadi sedikit aja langsung cepat terkenal, sedikit aja. Sementara konsep belum matang. Nah itu terinspirasi dari wayang kulit manusia tadi gitu, Mas Narji. Oke, Mas Andri, kita balik ke cerita nih tentang perwayangan. Iya. Nah, ini kan tadi sudah Mas Andri ceritakan, semua itu terjadi karena bisa dibilang otodidak ya? Otodidak. Oke, dan memang Mas Andri memiliki kemampuan yang Mas Andri ini yang awalnya nggak tahu. Nggak tahu. Ya, orang bilang bakat tapi kecil gitu. Iya. Ya gila. Emang semua orang punya bakat, tapi iya, tergantung orangnya ingin melaksanakan. Sebenarnya minat apa enggak iya, gitu ngembangin bakat benar. itu. Oke, nah aku tertarik tentang pembahasan wayang kulit manusia. Tadi kan juga Mas Andri awal ini juga diajak ya, iya, sama Pak Dalang, Pak Kirno. Iya. Emang kalau Pak Kirno dia emang sering iya, dia seorang dalang juga, dalang di Kota Magelang juga. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Saya pernah juga ada cerita sama dia ketika saya besok mau dalang, hari ini suara itu hilang. Oke. Saya sambat sama beliau, curhat lah. Pak, tolong Pak, ini gimana? Saya nggak bisa ngomong, besok harus pentas gitu. Karena besok pentasnya wayang, saya curhatnya sama dalang. Iya. Biasanya ada solusi ya. Saya diantar sama teman saya namanya Katri. Dia seorang guru seni juga, guru tari, guru lukis. Aku terkenang Pak Kirno gitu, suara aku hilang. Besok aku harus pentas di depan wali kota Magelang. Waktu itu Pak Sigit wali kotanya. Waduh kacau ini. Wayang infus itu yang saya pentaskan waktu itu. Oke. Saya datang ke Pak Kirno, senyum, gampil nih Mas, gampang itu. Dia ambil cengkeh, taruh di gelas, tuang air panas, terus didoain gini. Nggak tahu ngambil apa, gini lagi, nggak tahu ambil apa, gini lagi, terus ditutup. Kamu hadap sana, gitu kan. Hadap arah belakang? Membelakangi Pak Kirno. Depanku Katri. Dari belakang itu aku koyone seperti di bluk gitu loh. Berasa? Bluk.
Padahal Katri lihat tangannya nggak nyentuh aku loh. Oke. Jadi nggak nyentuh gini, berjarak masih. Karena ini kursi. Seperti hembasan angin ya. Dari sini tangannya nggak sampai di tempatku gitu loh. Tapi rasanya, aku bilang sesek aku. Tahan mas, tahan. Iya, aku bilang. Gini, kayak ada rasa hangat naik gini. Jadi bluknya di sini. Nggak tahu seperti apa, tapi rasa hangat itu naik dari bawah punggung, naik sampai di sini ini kayak berhenti berat itu loh. Gitu kayak ada sesuatu yang mau keluar tapi susah gitu. Oke. Habis itu tahan ya mas, dia bilang gitu. Terus kayak didorong, lus gitu. Aku lompat gini kok, dia nggak nyentuh loh padahal. Wah, aku gini. Wes, sekarang ini diminum. Habisin cengkehnya tadi. Glek, mangat ya, nggak panas sekali, udah lumayan ya, didiemin aja anget. Habisin, dituang lagi sama beliau. Seret, air panas, tutup lagi. Ini nanti diminum kalau mau pulang, kita ngobrol dulu gitu. Ngobrol panjang, dia buka mungkin jimatnya atau apa ya. Saya dipinjemin itu cincin kecubung bulung matanya. Mas Andri, ini besok diagem, ini besok dipakai. Coba dirasakan dampaknya. Kalau sampai penonton nggak terpesona, kamu boleh ngapain aku itu. Apa ini kan? Tapi janji, kalau selesai pentas segera dilepas. Takutnya tarung sama yang momong jenengan. Bahasanya gitu. Jadi aku sendiri nggak tahu aku siapa yang ngomong gitu kan. Menurut dia aku ini ada yang ngikutin, ada yang selalu bantuin, ada yang nggak terima kalau aku disakitin. Itu versi sebenarnya nggak cuman Pak Kirno, ada beberapa orang yang bilang kayak gitu. Cuman aku nggak sadar aja, nggak ngerasa kayak gitulah, cuek aja gitu kan, nggak ganggu. Dia Pak, saya sama Katri ini sempat bercanda, ini duwe apa gitu kan. Cuman cakep bentuknya kan, warnanya ungu gimana loh batunya. Beneran besok paginya aku udah sembuh nih, longgar tenggorokan, longgar. Itu udah oke untuk dalang, sembuh kan. Nah sisanya tadi memang aku bungkus, aku minum pagi hari sebelum berangkat. Ini kayak megar itu lah, apa namanya, tenggorokan itu kayak plong melebar. Aku sampai gitu, los kok suara panjang nafas ini. Gitu bisa bergema gitu loh. Aku pentas. Aku sempat disabotase sama MC-nya karena ketika aku pentas ini, tamu tertinggi di situ kan wali kota ini. Belum datang, aku suruh pentas. Suruh nyambut tamu-tamu yang ada lainnya. Oke, aku profesional, digaji kan pentas aja, nggak peduli siapa penontonnya. Aku benci sekali ketika wali kota hadir, mic-ku diambil sama MC orang pemerintah. Itu benci nggak? Diambil gini, selamat datang Bapak Wali Kota Magelang. Gila nggak itu? Padahal lagi kontes. Lagi pentas, aku belum ending itu. Aku dongkol minta ampun itu rasanya. Mas, suruh sudahin mas, ini acara mau dimulai. Gila nggak itu? Aku benci minta ampun. Aku masih ingat momen itu. Itu momen saat penghargaan lomba apa ya, kayak pesona RW itu lah Pak, lomba kecantikan Sabta Pesona. Wah, aku rebut lagi. Sebentar Mbak, aku mau mengending dulu. Aku ganjel kalau nggak diendingin kan. Aku pasang lagi kan di sini mic dalang kan. Udahlah, aku udah moodnya hilang. Aku endingin, nggak tahu tadi seperti apa ceritanya. Aku ending lah karena memang udah disuruh berhenti. Gunungan udah keluar, jejet tancap kayon kalau gitu kan. Kocap kacarito, dan udah selesai ceritanya ini kan. Selesai musik, udah paham kalau gunungan nancep di tengah. Udah selesai, aku berdoa lagi, terima kasih. Biasanya kayak gini kan, megang gini, terima kasih atas kelancaran ini Gusti Tuhan gitu. Baru aku mau beranjak, Pak Wali Kota datengin saya. Mas, saya nggak begitu akrab sama Pak Wali itu. Mas,
saat ini juga pindah ya, pentas di Pendopo Pengabdian. Pendopo Pengabdian itu adalah rumah dinas wali kota yang di sana sedang ada acara ini PMI kok, apa namanya ya, mungkin peresmian jabatan atau apa. Oke. Hari ini saya nggak sampai 10 menit pasti datang ke sana. Gitu. Malah dapat penawaran lagi ya. Double job hari itu. Tapi emang nggak pantas banget sih si MC itu. Padahal wali kota cuma tahu endingnya loh. Nggak tahu Iya, nggak tahu iya. awal atau tengahnya atau Aku proses pikir, dari awal ya. apa gara-gara cincin ini ya kan, sempat kepikir itu. Oh, dipakai. Dipakai kan. Oh. Pak Kirno kan menjamin Iya. kalau sampai penonton nggak terpesona, kamu boleh ngapain saya gitu kok, pas malam. Kabul. Saksinya si Katri itu masih ada sekarang. Ini Pak Wali itu hanya tahu endingnya, tok, jelek tancap kayon, suruh pentas lagi kok. Sana Mas, jenengan pentas saya udah berapa menit Pak Wali di situ. Aku tata kan di situ kan, acara belum mulai kan. Panitianya juga bingung kok tiba-tiba ada ini kan. Cuman kan asistennya ngikutin aku. Oke. Lalu bilang bahwa minta berapapun bayar gitu Pak Wali. Dan akhirnya pentas di sana. Pentas di situ 2 kali. Sukses. Sukses juga lancar. Pulangnya aku capek, ketiduran, lupa nggak tak lepas. Nah, gimana tuh? Berat kepala. Maksudnya pas bangun? Pas bangunnya, waduh berat sekali kepalaku, ya Allah, gimana ini? Aku nggak kepikir cincin inilah. Cuman berat ini, aku meraba, kan aku tidurnya di sanggar itu kan. Sanggar musik kan, aku pakai teman-teman musik Jodoh Kemil itu, basecampnya di rumah temen, capean kan istirahat bareng-bareng di situ. Bangunnya aku nggak bisa bangun, masih pakai surjan, masih pakai belangkon gitu. Tolong, kepala ini rasanya nggak bisa berdiri gitu loh. Gini, aduh berat banget ini, aduh. Baru inget kalau itu dari cincin kan. Ya. Aku telepon Pak Kirno, aku kok koyong ini kados ngeten pripun niku. Cincinnya lali ya lepas. Waduh, betul sekali, aku lepas cincin tidur lagi aku. Wah, tenang dulu. Tidur beneran aku. Bangunnya enteng itu. Langsung saya kembalikan, takut ini aku udah. Tadinya aku mau pinjam lama-lama sih karena bagus itu. Lalu aku tanya nih tentang proses pembuatan wayang sama Pak Kirno kan. Kebetulan saya jadikan semacam kayak tentor lah ya. Iya. Yang paling sakral salah satunya adalah proses pembuatan gunungan. Tahu kan gunungan wayang? Bentuknya segitiga itu. Iya, yang itu sakral sekali dan maknanya lebar sekali. Ini kan melebarnya hubungan sesama manusia, mengerucutnya hubungan dengan Tuhan. Di dalamnya adalah simbol-simbol isi bumi. Ada binatang buas, ada binatang ini, ada 2 raksasa, buto dan lain sebagainya. Bisa jadi itu isi bumi, bisa jadi itu isi yang ada dalam diri kita sendiri. Disimbolkan di situ. Maka kata Pak Kirno ini, proses pembuatan gunungan dari awal setar masih kulit lembaran, terus dipotong pola. Nah, udah jadi kan pola gunungan. Plek, nggak boleh dilepas sampai selesai. maksudnya? Garap terus. Harus ada asisten. Lapar gitu. Ini harus megangin terus, nggak boleh dilepas. Dengan orang yang sama? Iya, saya pembuatnya ya. Iya. Ini nggak boleh lepas dari tanganku sampai selesai. Sampai benar-benar jadi? Benar jadi sih. Kalau jadinya 3 hari? Maksudnya gimana? 3 hari lah di situ. Nggak bisa istirahat dong? Tidur di situ, megangin, nggak boleh lepas. Gila nggak ritualnya itu kan, lelakunya kayak gitu. Kalau lepas gimana? Ngerokok di situ, syaratnya seperti itu. Ya sakralnya hilang, nggak jadi bener-bener kuat energinya gitu. Jadi makan datang sendiri di apa? Dilayani. Dianterin gitu lah ya. Bisa disuapin, bisa sambil megang, yang penting makan. Atau makan gini, natah lagi nyungging, Gitu. makan lagi nyungging lagi, seperti itu. Pipis apa itu di bawah ini. Kalau juga Di bawah. Pokoknya nggak lepas. Katanya energi ini harus manteng ke sini, fokus. Dari awal sampai harus mengakhiri fokus ke situ. Gunungan. Hampir sama dengan kisah pembuatan kuda lumping, tahu? Wayang. Iya. Kok wayang? Kuda kepang. Iya, kuda kepang. Itu kalau yang pasukan depan sendiri biasanya kuda putih, jatilan. Iya. Jatilan itu kan tarian keprajuritan. Itu yang depan sendiri pemimpinnya itu. Biasanya paling sakral itu membuatnya nganyamnya dari bawah bambu kan dibelah. Iya. Terus diirati namanya, dibuat tipis-tipis,
dihitung sesuai ukuran. Buatnya di mana kalau tahu? Di mana? Atas genteng. Di atas genteng. Iya, Harus. Kenapa emang? Iya, untuk sakralnya kudanya di situ. Di atas genteng biasanya dikasih kayak papan belabak gitu kan, papan Iya. supaya nggak pecah gentengnya kan. Di situ nganyamnya iya. Kalau di kampung saya dulu seperti itu, nganyamnya di situ sampai jadi pola kuda gitu. Oke. Digapet baru boleh turun. Makanya kalau belum ahli banget jangan bikin kuda kepang, karena lama nggak kuat di atas, capek lah. Oke nih Mas Andri, tentang perbedaan pemain dari wayang kulit sama kuda lumping atau catilan. Kalau kuda lumping kan katanya kesurupan. Ya. Dan ada yang bilang juga pemain wayang kulit juga ada yang kesurupan. Maksudnya pemain wayang kulit dalangnya. Oke, terus itu apakah sama seperti kuda lumping atau gimana? Soalnya kan sama-sama energinya sama-sama gerak semua. Menurut saya berbeda ya. Beda jauh sekali. Oke. Jadi kalau kuda lumping itu sumber kesurupan ada 4. Soalnya kan wayang juga nggak enteng, maksudnya pasti berat dong. Kayak wayang kulit nggak berat juga sih. Kadang ada yang diputar-putar, ada yang dilempar. Iya. Kayak satu tokoh namanya Buto Glundung. Buto Glundung ini kalau perang dia nggak pernah menang, tapi juga nggak pernah mati. Tugasnya diputar-putar, diguling-gulingkan, tapi nggak pernah mati dia. Tapi muncul terus ini, tapi juga nggak pernah menang. Itu ada. Nah, kalau kuda lumping, kesurupan itu memang diundang. Emang dihadirkan? Dihadirkan melalui ritual-ritual khusus. Iya. Biasanya tadi ya kuda kepangnya, salah satu contoh propertinya kan alatnya kan kuda kepang. Setelah turun dari genteng, baru dicat nih, dilukis mana mata, mana apa. Selesai udah kering, misalnya besok hari Minggu mau pentas. Sabtu ini bawa ke kuburan. Ngapain? Diinepin 1 malam, diundangin ruh atau diundangin bangsa gaib atau jin atau apa, aku nggak tahu menyebutnya itu, untuk bisa masuk ke situ. Tapi pasti diinepin kuburan? Iya, kalau zaman dulu seperti itu. Di kampung saya seperti itu, bahkan komplit. Ada barongannya, ada topeng-topengnya, ada peralatan musiknya di situ. Nah, kalau di Jawa namanya disuwuk. Disuwuk itu adalah untuk daya tarik apapun. Kadang-kadang hanya musiknya tok ditabuh, penonton udah pada datang. Iya benar. Manggil ini suwukannya kuat. Kayak memanggil, waduh ini ramai, ini meriah itu. Padahal belum mulai kadang. Kuda ini baru ditata penarinya belum keluar. Penonton udah rame. Daya tarik pertama itu. Nah, intrans atau kesurupan itu terjadi karena 1, terlalu seneng, terlalu marah, terlalu sedih, yang terakhir mabuk. Ini bisa kesurupan. Karena gini, misalnya sederhana ya, saya emosi nih, tiba-tiba mukul, toh, habis itu kok nyesel. Tadi mikir nggak ini pas mukul kok nyesel? Oke ya, ini kan di luar kendali. Saat di luar kendali inilah bangsa gaib masuk, jadi kesurupan. Karena diundang. Ketika diundang itu kayak pintunya memang dibuka untuk ayo masuk ke aku. 1, itu karena saking marahnya. Kalau di kesenian biasanya saking senengnya. Contoh sederhana, ketika kita gini ya, denger musik ini, yang kita suka musik, ini kaki gerak sendiri. Oke, siapa yang nyuruh? Nggak ada. Nah, kalau kita pakai ritual ngundang, geraknya nggak cuma kaki, seluruh badan. Iya. Di luar kendali nggak? Iya. Iya kan? Ini nggak ada yang perintah, gerak sendiri. Karena ini yang gerakkan, selain diri kita udah pasrah kepada kesenangan itu, suasana itu dibantu sama makhluk gaib yang memang menyukai tarian, udah nyatu. Sedih juga sama, mabuk sama, karena kita sering menjadi pengantar hilang kendali, hilang kontrol karena mabuk. Nah, biasanya kalau di luar kesenian kok sering kesurupan, itu karena
pintunya di sini. Ini ada pintu gaib di sini kita. Setiap orang. Iya, ini udah kebuka dan susah ditutup lagi gitu. Oh, makanya ketika orang masukkan pasti begini ya. Nah, di sini jadi apa ya? Jadi dia hanya menguasai raga, otak, tapi bukan jiwa. Gitu. Kita sadar kadang kalau, tapi nggak bisa berkuasa sama tubuh kita. Gerak sendiri. Kadang-kadang lihat, aduh itu ada gelas, jangan lewat situ, kaki nggak bisa, tetap lewat situ, tetap menginjak. Tapi iya, nggak ada rasa sakit, iya. karena terputus itu rasa itu. Gitu. Udah lumping. Aku karena pernah ngalamin kayak gitu. Nah, kesalahannya dulu adalah aku ritual memang pergi ke tempat guru untuk mencari supaya aku kesurupan. Malah menantang jadinya. Iya, biar aku benar-benar bisa kesurupan. Nah, ada kan itu kayak dibuka pintunya, mempersilahkan makhluk itu masuk. Tapi ada yang nggak bisa ditutup lagi, itu yang gawat. Oh, itu bahaya banget ya. Iya, sedih dikit kesurupan, marah dikit kesurupan. Nah, kalau di kesenian biasanya kendaraannya adalah dibantu dengan musik. Musik ini kuncinya sederhana. Nada yang diulang-ulang itu akan mengakibatkan kita kesurupan, hilang kendali. Iya. Nada loh ya, bukan ritmis ya. Ritmis bisa naik, bisa turun, bisa panjang, bisa pendek, itu ritmis. Kalau nada misalnya kan di gamelan itu, gamelan pelok yang dipakai kuda lumping cuman 1, 2, 3, 5, 6, 1. Itu dibulak-balik terus. Jadi bisa kesurupan, nada yang diulang-ulang. Beda dengan musik-musik band atau apa itu kan nadanya banyak yang dipakai. Kadang di sini F, kadang di sini. Jadi orang asik tapi nggak kesurupan dan juga nggak pakai ritual. Iya, benar-benar. Itu ceritanya. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir nih mungkin Mas Andri ya. Tentang wayang kulit manusia nih, yang tadi diceritain oleh Pak Dalang. Iya. Nah, Mas Andri sempat nanya nggak sih proses pembuatan wayang kulit manusia? Ya, sempat. Siapa yang dikorbankan? Saya sempat nanya. 1, apakah ini benar kulit manusia? Yang kedua, siapa yang membuat? Iya. Semua orang di situ juga saya tanya, nggak ada jawaban yang benar. Karena ini prosesnya seperti itu. Dalang yang pertama tidak pernah menceritakan sama dalang selanjutnya karena tidak tahu dalang pengganti dia siapa. Nah, siapa yang mengklaim bahwa itu kulit manusia? Riset lah. Ada dari salah satu universitas di Jogja yang mengklaim kalau itu kulit manusia asli. Sampai sekarang ada? Ada masih. Sampai sekarang? Masih ada. Datang aja kehendakan lebaran kedua, Pakis lereng merbabu. Kalau lebaran kedua boleh kita lihat, kita megang, kita motret boleh. Tapi kalau di luar hari itu ngelihat kotaknya aja nggak boleh. Tanya-tanya nggak boleh. Saya nggak tahu sedemikian sakralnya wayang itu. Dari kapan wayang itu ada? Udah lama sekali ya itu ya, mungkin ya dari abad keberapa kira-kira? Kurang paham juga saya. Tapi udah ganti berapa kali ya dalang itu udah lama lah, udah turun temurun sampai saya nggak begitu detail pertanyaan itu, tapi dia bilang udah lama. Kakek tertua di situ juga saya tanya, sejak saya kecil sudah saya nonton wayang itu. Zaman penjajahan udah ada? Ada, sudah ada. Udah lama banget berarti ya? Iya. Makanya ketika orang tapi ya kalau melihat dari sosoknya, bentuknya, enggak, tokohnya ini kan Punokawan. Nah, tokoh Punokawan ini kan tidak ada di kitab Mahabharata, tidak ada kitab Ramayana. Itu yang mempopulerkan Kanjeng Sunan Kalijogo. Saya nggak tahu, saya nggak bisa menyebutkan siapa penciptanya Punokawan, tapi yang mementaskan itu, yang mempopulerkan adalah Kanjeng Sunan Kalijogo, Punokawan itu. Mungkin kalau kita ditarik berarti kan setelah era Kalijaga. Iya, lama banget ya, itu. Tokohnya itu karena. Wah. Dan Punokawan ini kan yang tertua Semar. Kalau Semar ini kan sebenarnya bisa dibilang
nabinya lah, Iya. apa ya, pemuka keyakinannya orang-orang Jawa lah gitu kan, sakral sekali. Dan ini sebuah politis dakwah gitu kan. Jadi kita melihat kalau apa namanya ya, aku punya masa, jenengan punya masa, nggak mungkin kan aku mempengaruhi kamu ikut aku, nggak mungkin semudah itu. Nah, pakai politik inilah Semar dijadikan tokoh dewa sebagai pemomong kesatria yang seperti ini, maka jenengan saya jadikan tokoh, maka fannya jenengan juga jadi ngefans saya karena wow, tokohku, pujaanku dijadikan tokoh baik di situ. Masuklah dia ke Islam, gitulah politisnya. Oke, gitu. Kayak gitu salah satunya. Ini pinter sekali. Iya, bener. Oke, Mas Andri, sekali lagi terima kasih nih Mas. Sama-sama. Udah mau Mas menceritakan ketika ini proses awal dari awal nih bergelut di ke dunia seni wayang kulit nih. Oke nih, Mas Andri, sebelum mengakhiri cerita, punya pesan-pesan nggak buat teman-teman obrolan tengah malam yang nonton kisah Mas Andri pada malam kali ini? Silakan Mas. Oke, siap. Kita harus mengenal mana yang disebut tradisi, mana yang disebut kebudayaan, mana yang disebut seni, dan mana yang disebut kontemporer. Kalau Anda semua memiliki ide gagasan tentang berkesenian, sebaiknya jangan merusak yang disebut tradisi, tapi buatlah baru. Iya, benar. Itu saja pesan saya. Oke, Mas Andri, sekali lagi terima kasih nih. Sama-sama. Oke, mungkin itu aja. Gue Nardi pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.